Sekarang kita masuk ke ayat 6 dari surah Al-Infitor. Ya, tadi malam kita sudah beres sampai ayat ke-5. Sekarang kita masuk ke ayat ke-6-nya. Kita mulai teman-teman tanpa berlama-lama dari huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah apa? Huruf yang di sini bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 2 di bawah. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf ya. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf ya, teman-teman sekalian ya. Namanya adalah huruf ya. Kalau titik 2-nya di atas mangkok, ini namanya adalah huruf ta. Maka jangan sampai teman-teman tertukar mana yang huruf ya, mana yang huruf ta. Oke? Sip. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ya ini? Cara melafalkan huruf ya ini seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Plek ketiplek, itulah huruf ya. Ya, tentu teman-teman sudah bisa bilang huruf Y kan? Ya udah, itu adalah huruf Y. Bang, tapi kalau secara kaidah saya pengen tahu, boleh? Oke, boleh. Yuk, secara kaidahnya huruf Y itu dilafalkan seperti apa? Baik. Nih, huruf Y itu dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi kalau saya bahas makhraj huruf Y, artinya yang sedang kita bahas adalah tempat keluar di mana huruf Y ini dilafalkan. Nah, di mana huruf Y ini dilafalkan? Huruf ya ini dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wal wastu fajimu shinu ya. Keluar dari tengah lidah ada huruf jim, shin dan huruf ya. Ya, jadi wastul lisan itu artinya tengah lidah. Tengah lidah untuk huruf ya diapain, Bang? Nah, tengah lidah untuk huruf ya itu dia tidak datar, tapi dia mengarah ke langit-langit tapi tidak sampai menyentuh. Karena kalau sampai tengah lidahnya menyentuh ke arah langit-langit nanti jadi huruf jim. Sedangkan huruf ya itu bukan huruf jim, maka dia cuman diangkat saja tengah lidahnya mengarah ke langit-langit tanpa menyentuh. Ya yi yu bai. Terasa? Oke, kita akan tunjukkan dari ilustrasi makhraj yang ada nanti di buku saya. Sudah lengkap insya Allah huruf-hurufnya. Ya, sedang kita persiapkan semua buat teman-teman. Huruf ya dilafalkan dari mana huruf ya? Nih. Dia dilafalkan dari bagian tengah lidah kita. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah ya, perhatikan huruf ya, perhatikan. Nih, tengah lidah mengarah ke langit-langit di atasnya. Perhatikan. Ya. Nah ya, tengah lidah diangkat tapi dia tidak menyentuh. Sekali lagi. Ya. Yi. Yu. Nah, seperti itu huruf ya dilafalkan. Ya. Yi. Yu. Rasakan tengah lidah teman-teman arahkan ke langit-langit di atasnya. Beres, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke, itu secara kaidah. Tapi kalau teman-teman pengen simpelnya, lafalkan huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Beres, ya. Nah, teman-teman, huruf ya-nya di sini pertanyaannya, ya-nya dibaca 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, berapa harokat? Nah, di sini akan kita bahas ya-nya di atasnya ada fathah tegak, maka huruf ya-nya karena fathah itu basicnya dibaca dengan vokal a. Ya tetap dibaca ya. Tapi ya-nya berapa harokat? Nah, di sini akan kita bahas ya. Perhatikan. Oke, perhatikan teman-teman, saya akan kasih pagar dulu, pagar berwarna hijau. Masya Allah. Pagar berwarna hijau ini ya akan menjelaskan atau akan menjadi batasan kita sedang membahas apa. Ya di sini dibaca panjangnya berapa harokat teman-teman sekalian? Nah, di sini ada hukum tajwid. Apa nama hukum tajwidnya? Oke, sebelum ke hukum tajwidnya kita bedah dulu satu persatu, teman-teman. Di sini huruf ya-nya di atasnya ada fathah tegak. Nah, fathah tegak ini adalah wakil dari fathah berjumpa dengan alif. Maka fathah berjumpa dengan alif itu adalah hukum tajwid namanya mad. Mad tabi'i. Maka di sini pada huruf ya-nya dia ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Boleh teman-teman sebut juga dengan mad asli, boleh-boleh saja. Ya. Paham ya? Nah, di sini ada mad tabi'i pada huruf ya-nya. Oke. Lalu mad tabi'inya ini dia berjumpa dengan huruf apa ini? Nah, yang saya kasih tanda warna merah ini namanya hati-hati jangan sampai teman-teman bilang alif. Kenapa? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Kalau ada bentuk seperti alif tapi dia ada harokatnya, itu namanya adalah hamzah. Ya, namanya adalah hamzah. Baik, kita tulis teman-teman sekalian. Oke. Sip. Nah, di sini berarti kita mempertemukan antara apa? Antara mad tabi'i ya berjumpa dengan hamzah. Oke. Nah, apabila kita mendapati kondisi ini, teman-teman harus cek dulu
apakah matobi'inya yang berjumpa dengan hamzah itu terdapat dalam satu kesatuan kata yang sama atau terpisah? Nah, maka di sini walaupun secara bentuk ya dan hamzahnya ini dalam satu bentuk, padahal dia tidak. Jadi maknanya beda. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Walaupun di sini tulisannya nyambung gitu ya, tapi belum tentu tulisan nyambung itu satu kosakata yang sama, ya. Nah, di sini ada ya. Kalimatnya yang pertama ya berjumpa dengan ayyuha, ya dengan ayyuha mempertemukan matobi'i dengan hamzah. Berarti di sini bisa kita cek, oh matobi'i dan hamzahnya terdapat dalam kalimat yang terpisah. Oke, kita tulis kalimatnya berarti terpisah ya antara matobi'i dengan hamzahnya, dia nggak satu kosakata yang sama. Nah, apabila mendapati kondisi seperti ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Ya teman-teman sekalian, mad jaiz munfasil. Oke. Jadi mad munfasil itu ya diambil dari kata infisol. Infisol itu apa? Infisol itu terpisah. Apa yang terpisah? Matobi'i dengan hamzahnya terpisah. Ya. Nah, baru dia dibacanya berapa harokat? Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Masya Allah, sebentar. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Tetap yang kita pakai di Indonesia itu biasanya 4 atau 5 harokat. Ya, berarti kita baca seperti ini. Izin teman-teman. Ya, boleh 4 harokat. Ya, atau 5 harokat. Ya, ayyuha. Seperti itu. Jelas teman-teman sekalian? Nah, sekarang, Bang, kalau misalnya matobi'inya kan tadi bertemu dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Emang kalau dia tersambung ada contohnya? Ada, contohnya ini. Nih, perhatikan. Di sini ada kalimat as-sama'u. Di sini bisa kita lihat dia mempertemukan antara fathah bertemu alif. Itu hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah matobi'i. Nih, matobi'i. Oke, matobi'inya berjumpa dengan hamzah kan? Sama ya? Nah, tapi di sini matobi'i berjumpa dengan hamzahnya memang terdapat dalam kalimat yang sama. Apa? As-sama'u. Jadi matobi'inya ada di kalimat as-sama'u. Hamzahnya juga terdapat dalam kalimat as-sama'u. Jadi memang matobi'inya dengan hamzah tidak terpisah. Nah, maka ini namanya apa hukum tajwidnya? Yang ini nama hukum tajwidnya adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Dia dibacanya boleh 4 atau 5. Kalau pada saat wakof dia bisa kadang-kadang jadi 6. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, sekarang yang kita bahas yang ini. Nah, Bang, tapi bentar Bang. Bagaimana cara kita bisa membedakan mana yang dia tersambung kalimatnya, mana yang dia terpisah? Sedangkan kan kita misalnya belum fasih bahasa Arab sama kayak saya misalnya. Caranya lihat dari tanda hamzahnya. Kalau dia mad wajib mutasil, matobi'i dengan hamzahnya tersambung atau tidak terpisah, itu bentuk hamzahnya seperti kepala huruf ain teman-teman sahabat sekalian. Tapi kalau misalnya antara matobi'i dengan hamzahnya terpisah, maka bentuk hamzahnya hamzah tegak, hamzah berdiri. Gitu ya. Jelas sampai sini bisa diikuti teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita lanjutkan. Maka kembali lagi ke mad wajib mad jaiz munfasil, kita pilih 4 atau 5 harokat. Saya biasanya pilih 5 harokat. Ya ayyuha, ya ayyuha. Kalau misalnya bacaan tempo kita lambat, maka 5 harokatnya akan lebih lambat. Contoh, bacaan ngaji kita memang biasa tempo yang lambat, maka 5 harokatnya versi yang lambat. Ya ayyuha. Kalau memang kita temponya cepat, ya ayyuha. Nah, seperti itu. Tergantung tempo bacaan kita. Ya. Oke, nah silakan teman-teman, kalau ini ada yang penting menurut teman-teman sekalian, silakan difoto, di screenshot, disimpan ke galeri foto HP-nya masing-masing. Ya, sudah? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, ya, nah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Tadi teman-teman sempat kita singgung di sini. Kita hapus dulu saja. Nah, perhatikan. Nih, huruf ini namanya huruf apa? Jangan sampai ada yang bilang huruf alif lagi. Ya, ini bukan alif. Ini namanya adalah hamzah. Ya, kenapa dia bukan alif? Oke, kita tulis biar menjadi pengingat buat kita. Kalau teman-teman bilang ini alif, ini keliru. Kenapa? Karena alif itu tidak mungkin memiliki harokat teman-teman sohib-sohib Quranku ya. Perhatikan tuh. Ya,
Alif itu tidak mungkin berharokat, tidak mungkin bersukun, tidak mungkin bertasydid. Oke, ya. Lalu yang disebut dengan alif yang mana? Alif itu dia tidak berharokat. Tuh, contohnya yang mana? Contohnya adalah yang ini. Nih, ini alif. Ya, tapi alif bukan hanya tidak berharokat, tapi dia harus diikuti oleh huruf berharokat fathah. Nah, ini baru alif, karena fungsi alif itu untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Ya, contoh kalau misalnya di sini dia bukan alif, misalnya di sini dia tidak berharokat sama, ya. Tapi apakah ini alif? Nama aslinya bukan alif yang ini, karena dia tidak diikuti fathah. Ini namanya hamzah juga, tapi hamzah wasal. Kalau yang dia hamzahnya berharokat itu namanya hamzah qat'i. Ya. Tapi yang kita bahas sekarang yang ini dulu. Nih, ya. Oke. Nah, hamzah. Ini namanya hamzah. Jadi selama ini huruf yang kita baca a i u itu namanya hamzah. Misalnya kita baca ta'awudz. A'udzu billahi, a-nya itu hamzah bukan alif. Lalu di ayat kedua surah Al-Fatihah kita baca alhamdulillahi, a-nya itu adalah hamzah. Ya, atau pada surah Al-Quraisy ayat pertama li'ila, i-nya itu adalah hamzah bukan alif. Teman-teman sekalian, karena fungsi alif tadi apa? Fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, nah ya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini hamzahnya dia berharokat baris atas. Ya, huruf hijaiyah apapun yang berharokat di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, nah huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal a. Makanya hamzah di sini tetap kita baca menjadi vokal a karena basic fathah itu a. Ya, gitu ya. Nah sekarang apabila kita mendapati ada huruf berharokat fathah lalu yang keluarnya adalah bunyi vokal a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Kalau vokalnya ketika fathah adalah a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Oke, Bang, emang kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tebal, emang ketika fathah huruf tebal itu nggak dibaca menjadi vokal A ya teman-teman? Enggak, teman-teman sekalian. Huruf tebal itu ketika berharokat fathah akan terdengar condong pada vokal seperti vokal O. Contohnya misalnya kita ambil huruf shod. Huruf shod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf shodnya dia berharokat baris atas atau fathah, maka teman-teman tidak akan dengar huruf shod ini dibaca dengan vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Contohnya so, bo, to, wo, ho. Ketika huruf-huruf yang kita dengar dia berharokat fathah dan yang kita dengar bukan bunyi vokal A tapi condong pada bunyi vokal O. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Ya, jelas ya teman-teman sekalian ya. So. Nah kenapa dia vokalnya seperti O? Karena dia termasuk ke dalam karakter huruf yang tebal. Kenapa bisa jadi vokal O? Nanti kita bahas. Karena yang sedang kita bahas adalah fathahnya kadarnya tipis. Jadi biar satu-satu. Oke? Sip. Berarti di sini hamzah nggak dibaca O kan? Tapi hamzahnya dia dibaca dengan vokal A. Tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah pelan-pelan, step by step, sahabat-sahabatku sekalian. Jelas insya Allah. Sip, lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang apabila teman-teman sudah tahu oh fathahnya karakternya tipis. Emang kenapa? Nah, sekarang makanya pastikan vokal A fathah kita karakternya tipis. Gimana caranya? Seringkali kita analogikan dengan BMSS. Kalau fathahnya vokal A tipis ya. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Maka hamzah di sini vokal A-nya jangan cuman begini. Oh. Tapi buka mulut sedikit senyum. Oh, tidak, tapi a. Ya, sama huruf ya juga bukan ya, tapi ya. Ya, 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 bukan ya. Ya. Oke, buka mulut sedikit senyum. Oke, nah sekarang dari A langsung dia masuk ke huruf apa ini teman-teman sekalian? Nah, jangan tertukar. Tadi di sini di awal ini namanya huruf ya, yang ini namanya huruf ya juga karena masih tetap titik duanya di bawah. Kalau titik duanya di atas itu huruf ta.
Oke, ini namanya huruf ya. Sudah kita bahas tadi huruf ya dilafalkan seperti apa? Kita ulang lagi boleh? Boleh ya, takutnya teman-teman ada yang baru gabung. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Huruf ya itu dilafalkan plek ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Plek ketiplek, sama banget, nggak ada bedanya. Lalu yang membedakan antara huruf ya apa dong dengan huruf Y nggak ada. Nah, kalau teman-teman kepo, Bang, tapi saya penasaran di mana huruf ya itu dilafalkan sesuai dengan kaidahnya. Baik, huruf ya itu dilafalkan nih, ya. Nah, kita lihat dulu, kita ingatkan dulu. Setiap huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, itu punya yang namanya makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya? Letaknya kita geser, kita zoom, kita ingatkan. Nih, dari wastul lisan. Wastul lisan itu artinya apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Wal wastu faji musyinu ya. Apa itu, Bang? Nih, tengah lidah untuk huruf ya itu tidak datar lidahnya, tidak flat ya, tapi dia mengarah, diangkat mengarah ke langit-langit. Ya yi yu bai. Terlihat tengah lidah kita tidak datar, tapi dia naik mengarah ke langit-langit. Tidak nempel ya. Bang, kenapa kalau di tengah lidahnya kalau nempel, emang kenapa? Kalau nempel jadi huruf lain, apa hurufnya? Jaji jubaje. Jadi huruf jim kalau tengah lidahnya nempel ke langit-langit. Tapi kalau tidak nempel, ya yi yubai. Jelas sampai sini? Jelas teman-teman, insya Allah. Nah, sekarang kita coba lihat ilustrasi pelafalannya nih, ya. Huruf ya nanti ada di buku saya. Abaikan muka sayanya, perhatikan ya. Ya, yi, yu. Terlihat tengah lidah kita kemana? Nah, ya. Nah, tengah lidah kita mengarah ke langit-langit, tapi dia tidak menyentuh, sahabat sekalian. Coba ya, lagi ya, perhatikan baik-baik ya. Pergerakannya kita coba agak slow motion sedikit ya. Agak slow motion sedikit ya. Nih, yo perhatikan. Ya, yi, yu. Nah, itu ilustrasi dalam mulutnya. Tapi kalau pengen simpel, lafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudah. Gitu. Ya itu huruf ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf ya dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya. Nah, sekarang huruf yang ini kita lihat setelah bagaimana melafalkannya sudah kita cari tahu, sudah kita latih. Sekarang kita lihat harokatnya, ya. Nih. Perhatikan, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada harokat simpul angka 9, ya, simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Nah, Bang, maksudnya harokat dhammah itu apa? Saya baru belajar, Bang, tolong dijelaskan. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dan di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, harokat dhammah ini maksudnya huruf tersebut harus dibaca dengan vokal U. Ya, harus dibaca dengan vokal U. Maka di sini jangan sampai dibaca ya ayu, ya ayya, tapi ya ayyi juga bukan, tapi ya ayu. Harus dibaca dengan vokal U karena dia huruf ya-nya berharokat dhammah. Oke, maka di sini nggak kita baca yu lagi, tapi kita baca menjadi nggak kita baca ya lagi, tapi kita baca menjadi yu karena dia berharokat dhammah. Oke, jelas ya. Nah, sekarang bagaimana agar vokal U pada harokat dhammah kita itu sempurna? Caranya dengan cara MM. Apa itu MM? Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau kita ingin menyempurnakan vokal U pada harokat dhammah, ternyata ada aturan mainnya. Sering kita sebut dengan MM. MM itu apa maksudnya? MM itu maksudnya maju mulutnya, monyong mulutnya. Karena tidak ada harokat dhammah yang dia tidak sempurna. Ya, dia tidak akan pernah sempurna harokat dhammah apabila tidak monyong. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Ya ayyu, a'udzu, pastikan dia muncung. A'udzu billahi minasy. Contohnya misalnya iyyaka na'budu, pastikan muncung, jangan cuma setengah-setengah. A'udzu bi iyyaka na'budu. Enggak, muncungkan, menyunkan. Maka di sini jangan sampai cuman ya ayu yu. Enggak, ini dhammahnya tak sempurna. Pastikan muncung. Ya ayu. Jelas?
Bisa difahami sampai sini? Bisa diikut dipraktekkan di rumah? Ya, jelas ya yang saya maksud bisa difahami, bisa ditangkap mana harokat dhammah yang dia tidak sempurna, mana harokat dhammah yang dia lebih tepat, lebih pas, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nih silakan, pokoknya kalau ada yang penting-penting mau langsung difoto nggak perlu izin, ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian, ya. Oke, selanjutnya ya-nya sudah kita bahas, insya Allah sudah. Harokatnya sudah kita bahas, insya Allah sudah. Sekarang kita lihat di sini ada tanda apa ini? Nah, ya bentuknya seperti burung terbalik. Ini kira-kira namanya tanda apa? Ini disebut dengan tanda tasydid, teman-teman sekalian. Namanya adalah tasydid. Ada juga yang bilang sabdu, ada juga yang bilang syaddah, ada juga yang bilang syiddah. Silahkan. Namun dalam ruang ngaji kita sebut dia dengan tanda tasydid. Oke, nah huruf hijaiyah yang dia bertasydid, saya pengen bertanya teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah yang bertasydid, bagaimana cara pelafalannya? Dengan cara diapain? Dengan cara ditasydidkan tuh ditekan, ya, ditekan. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini banyak orang yang dia pengen belajarnya tuh ikhfa, idhar, idgham saja. Padahal satuan esensi paling penting dalam baca Quran yang bisa menjadi kesalahan besar itu huruf. Kalau kita salah pada ikhfa, kita salah pada idhar, itu salah, tidak sempurna, tapi tidak menjadi kesalahan yang besar. Tapi kalau salah huruf, salahnya salah besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Maka jangan sampai huruf ini teman-teman anggap enteng dan teman-teman lewat, ya. Oke, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia ada tanda tasydidnya seperti ini, maka dia dilafalkan dengan cara ditekan, tidak ditahan, kecuali dua huruf. Apa aja bang dua huruf itu? Hurufnya adalah huruf nun dan huruf mim. Kalau dua huruf ini bertasydid, maka dia dibaca ditahan, dua harokat. Kenapa? Karena mereka ada hukum tajwid namanya gunnah. Baru dua huruf ini ditahan ketika bertasydid. Inna, amma, baru. Tapi kalau huruf ya jangan dibaca ya ayyu. Enggak gitu. Ya ayyu. Enggak gitu. Huruf ya mah enggak begitu. Ya, gitu. Jelas ya teman-teman sekalian? Ya, paham ya? Oke. Jelas. Maka pastikan jangan sampai ditahan. Oke, jadi kalau teman-teman mendapatkan sekali lagi ada huruf yang bertasydid, ya, dibaca bukan ditahan basicnya, tapi dia ditekan. Kecuali hanya untuk dua huruf, yaitu huruf apa? Huruf nun dan huruf mim. Nah, untuk huruf ya ditekan yang spesial. Kalau kita mendapati ada huruf ya bertasydid yang tidak diikuti nun sukun atau tanwin, ya berarti dia bukan idgham bigunnah, maka dia betul-betul ya bertasydid bukan karena impact idgham bigunnah atau yang lainnya, ya. Maka pastikan ditekannya dia spesial untuk huruf ya dan huruf waw bertasydid. Ditekannya dengan cara naber ditekan yang lebih kuat lagi. Jadi bukan cuman ya ayu. Itu kurang nabroh, kurang kuat. Ya ayyuha. Jadi naber itu penekanan yang lebih kuat sehingga huruf ya bertasydid ketika dilafalkan ini nadanya seolah lebih kuat dan lebih tinggi dibanding sekitar-sekitarnya. Jadi bukan cuman ya ayyu, tapi ya ayyuha. Tapi hati-hati, banyak orang melafalkan nabroh atau naber pada huruf ya ini, itu membuat huruf ya-nya terputus suaranya gini. Ya ayyuhalla, enggak. Jangan sampai terputus suara huruf ya-nya. Ketika bertasydid betul, ya itu ditekan, dinaber, tapi jangan sampai hilang suara huruf ya-nya. Ya ayyuhalladzi misalnya, atau fabi ayyi ala, atau misalnya pada ayat surah Al-Fatihah ada naber juga ayat kelima. Iyyaka, enggak, jangan sampai hilang suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuha. Ya. Oke, jelas teman-teman sampai sini?
Naber ya, di naber. Jadi huruf ya ketika bertasydid dia dibaca dengan naber, nabroh, penekanan yang lebih kuat. Oke, sip. Teman-teman, tolong bantu aminkan dulu. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di room ngaji di TikTok, di live ngaji di TikTok, salah satunya di sini ya Allah, ternyata Engkau hadirkan ada 2000 orang. Ya Allah, semoga hari ini Jumatnya lebih berkah. Hari ini ikhtiarnya Engkau permudah jadi bentuk amal solih, Engkau ridhoi dan menjadi maslahat kebaikan untuk semua. Tapi ya Allah, di antara 2000 orang ini adalah ya Allah yang juga dia ikut menyebarluaskan sebagian kecilnya ya Allah. Maka ini orang-orang spesial dan istimewa ya Allah. Karena selain belajar dia mengupayakan pahala jariah. Ya Allah, berikan pahala yang berlebih ya Allah. Siapapun yang ada di sini di pojok kanan bawah sudah ikut share ya Allah, berikan pahala yang berlebih ya Allah. Karena sudah ikut menyebarluaskan. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Ya ayyuha. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layar di pojok kiri atas. Ini sangat berpengaruh bagi kami. Lanjut. Ayyuha. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Teman-teman sekalian, di sini ada huruf H. Sering kita sebut dengan H besar. Nah, siapa di antara teman-teman ya yang masih menganggap H besar ini dilafalkan dari dada? Ayo, saya pengen teman-teman menjawab ini dulu. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf H besar ini dilafalkan dari dada? Apabila masih ada, kita izin luruskan, tidak ada makhraj yang namanya dada setahu kami. Ya. Oke, lantas di mana huruf H besar ini dilafalkan? Yuk kita kenalan sama H besar. Ya, kita ingatkan lagi teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu tidak dilafalkan asal, tapi ada makhrajnya, ada tempat keluarnya. Di mana H besar dilafalkan? H besar dilafalkan tuh tentu bukan dari dada, ya, tapi dia dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau paling dalam, atau seringkali kita kenali dengan pangkal tenggorokan, teman-teman sekalian. Jadi bukan dari dada huruf H besar ini. Contohnya kita lihat di sini, perhatikan. Nah, jadi tuh H besar dilafalkan dari area yang berwarna ungu, tepatnya pada bagian pita suara yang membuka. Kalau pita suaranya menutup itu jadinya hamzah. Nah, makanya bunyi dalilnya hamzah dan H besar itu dilafalkan dari tempat yang sama. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hamzah H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan dan bukan dari dada. Ya, bukan dari dada. Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman gak usah membayangkan H besar dilafalkan enggak, H besar itu cukup teman-teman rasakan keluar dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah teman-teman, tenggorokan paling dalam. Ha hi hu bah, beres. Gak perlu capek dan nantinya berlebihan, karena memang bukan dilafalkan dari dada. Nah, jadi H besar itu dilafalkan bersamaan dengan hamzah dari pangkal tenggorokan. Apa yang membedakan hamzah dan H besar? Ya, kalau sama-sama dari pangkal tenggorokan, apa yang membedakan hamzah dan H besar? Kalau hamzah itu pita suaranya menutup, sehingga dia hamzah nggak keluar nafas kan, a i u gitu ya. Sedangkan H besar itu pita suaranya membuka, ya, pita suaranya membuka sehingga dia keluar nafas, ha hi hu. Bisa diikuti? Bisa difahami? Ya, yang ini a i u nggak keluar nafas karena pita suara menutup, itulah hamzah. Kalau ha hi hu itu adalah H besar. Kenapa dia ada nafas? Karena pita suaranya membuka. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, insyaallah mudah. Karakter H biasa itu jangan biasa aja. H besar itu karakternya biasa. Ya ayyuha ha, ya nggak usah berlebihan. Ha gitu ya. Tidak. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali sahabat-sahabatku sekalian ya. Nah, kita tutup yang ini. Sekarang H besarnya dia berharokat baris atas, seret ya. Teman-teman, saya lupa ngingetin. Pastikan ketika teman-teman melafalkan H besar, baik dia dalam kondisi harokat, dalam kondisi sukun, dalam kondisi bertasydid, H besar jangan sampai dilafalkan khofa. Khofa itu apa? Samar. Apanya yang samar? Nafas dan suaranya. Ya, kita kembali lagi nih. H besar itu punya sifat, dua sifat yang akan kita highlight adalah hams dan rokhwah. Hams ini artinya mengalir Masya Allah, mengalir nafasnya, mengalir nafasnya teman-teman sekalian, dan mengalir suara.
Nah, banyak orang melafalkan hak besar itu khofa, nggak jelas mana aliran nafasnya, nggak jelas mana aliran suaranya. Contohnya, misalnya kembali ke ayat, banyak orang melafalkan gini, ya ayyuha. Oke, ini ada yang nge-spam gini, saya izin blok ya, mengganggu. Oke, sip, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ya ayyuha, ha, gitu, jangan sampai ya ayyuha. Nah, ini banyak yang melafalkan dia gak jelas seperti itu. Contoh misalnya nggak usah jauh-jauh. Pada saat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitani, a'udzu billahi mana haknya? Jelaskan. A'udzu billahi himina, jelaskan hi-nya. Billahi, jangan billahi mina. Nah, itu adalah khofa, itu adalah samar jadinya. Enggak, harus jelas teman-teman sekalian, hak besar itu punya sifat hams dan rokhoa. Ya, ya ayyuha. Tuh, ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Hak besarnya di sini dia berharokat baris atas, teman-teman sekalian. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini, maka itu namanya harokat fathah. Harokat fathah ini bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O, seperti O. Kalau misalnya keluarnya vokal A, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau keluarnya tandanya seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaannya, hak besar ini termasuk ke dalam huruf tebal atau huruf tipis? Boleh komen di kolom komentar, kita tebak-tebakan. Hak besar ini dilafalkan adalah huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ayo. Nah, kan masih ada yang jawab tuh. Ingat nggak tadi? Dengerin. Ini saya udah kasih clue loh. Masih ada yang keliru ya. Oke, kalau ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah, keluarnya vokal A, maka itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau misalnya keluarnya seperti vokal, seperti O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ha, ini huruf tipis, huruf tebal. Ingat nih clue-nya. Sok, siapa yang masih keliru? Lah, kan masih ada yang keliru. Ayo, hak besar ketika fathah bunyi vokalnya A atau O. Ayo, dibacanya ya ayyuho atau ya ayyuha. Ayo. Nah, kenapa masih ada yang jawab tebal? Ayo, kenapa masih ada yang jawab tebal? Kan bang, hak besar dan tebal nggak ada hubungannya. Jangan terkecoh oleh diksi. Ya, ayo. Ini sudah begitu saya jelaskan nih. Hak besar itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Nah, masih ada tebal, huruf tebal. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman kurang minum. Ya, minum. Ini saya sudah jelaskan. Kalau ketika ada huruf hijaiyah apapun berharokat baris atas, dibaca dengan vokal A, dia dibaca berarti hurufnya tipis. Kalau condong pada vokal O, berarti dia tebal. Mana contohnya yang huruf tebal? Ketika dibaca tebal, contohnya mana? Nih, contohnya ini. Ini ada huruf qaf. Huruf qaf ketika berharokat fathah dibacanya bukan ka, tapi condong pada vokal O. Ko. Kenapa? Contohnya huruf kho ketika fathah dia dibacanya kho, tidak kha. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Khalaquka. Ketika vokalnya A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Halo, assalamualaikum. Bisa difahami apa yang saya maksud? Jelas? Faham? Nah, seperti itu ya. Ya ayyuha, ha, gitu ya teman-teman sekalian. Paham? Bisa diikuti apa yang saya maksud? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, maka kalau kita mendapati haknya dia dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam karakter pelafalan yang tipis. Oke, sip ya. Lalu bagaimana caranya agar fathah kita karakternya terjaga tipisnya? Apa? Dengan cara apa teman-teman yang sering ikut live ini? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan bukan ha, ya, sempurnakan kadar tipisnya dengan cara kita analogikan, wakilkan dengan sedikit senyum. Ha, tidak, tapi ha. Bedakan antara ha dengan ha.
ha, 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 ha. Bisa dibedakan teman-teman sekalian? Masih ada semangatnya Jumat ini? Masih ada semangatnya ini? Masih ada semangatnya ini ada? Lanjutkan kalau masih ada. Yo. Ya ayyuha. Gitu ya. Paham? Jelas sampai sini? Yuk lanjut teman-teman. Jadi pastikan kadar tipis pada hak besarnya terjaga. Jangan jadi tebal. Enggak. Karena hak besar adalah huruf yang tipis. Lanjut. Oke, kita hapus dulu bagian yang atasnya ini. Oke, Masya Allah malah kehapus semua. Nih, oke, perhatikan teman-teman. Haknya sudah kita ketahui dia berharokat fathah. Sekarang fathahnya ini pada hak besar dia berjumpa dengan apa nih? Dia berjumpa dengan apa ini? Berjumpa dengan alif. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan bertegur sapa dengan si alif, maka basicnya dulu yang kita bahas. Basicnya dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Boleh teman-teman sebut dengan mad asli? Boleh? Boleh ya. Karena kenapa boleh? Karena mad asli bagian dari mad tabi'i bagian dari mad asli. Ya. Oke. Nah, berarti basicnya kita baca gini. Ya ayyuha. 2 harokat itu dilafalkan biar 2 harokatnya pas, nggak kepanjangan, nggak kependekan, diayunkan. 2 kali ayun karena 2 harokat. Ya ayyuha. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah di sini haknya tetap kita baca 2 harokat mad tabi'i? Apakah tetap dibaca 2 harokat mad tabi'i? Coba. Basicnya memang dia 2 harokat mad tabi'i. Tapi apakah tetap dibaca mad tabi'i? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak. Kenapa Bang? Kok tidak? Kok nggak konsisten? Karena mad tabi'inya berjumpa dengan apa? Nih, kita tandain dulu teman-teman biar teman-teman bisa sedikit-sedikit ngeh. Nih, di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan idhar komari atau alif lam komariyah. Banyaknya begitu ya, ALQ gitu aja ya. Nah, apabila teman-teman mendapati ada kondisi mad tabi'i yang berjumpa dengan ALQ ini, nih ada bentuk seperti alif dan lam yang dia di atasnya ada sukun, itu namanya alif lam komariyah. Maka mad tabi'inya gagal aktif, cukup dibaca 1 harokat ya. Jadi dari ha ini ya ayyuha langsung masuk ke al, langsung masuk ke tanda komariyahnya, tanda sukunnya ya. Ya ayyuhal langsung masuk ke alnya. Toh, begitu teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Bisa diikuti? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai dipanjangkan. Ya ayyuhal. Enggak, tapi hal langsung karena berjumpa dengan alif lam komariyah. Begitupun ketika dia berjumpa dengan alif lam syamsiyah. Nih, perhatikan teman-teman. Di sini ada pada kalimat idza mempertemukan antara fathah ketemu alif. Itu kan 2 harokat ya. Mad tabi'i banget kan? Tapi setelahnya di sini ada alif lam, tapi dia tasydid, berarti alif lam syamsiyah. Nah, ketika ada mad tabi'i yang berjumpa dengan alif lam syamsiyah, maka sama idzas langsung masuk ke tanda syamsiyahnya. Tuh ya, paham ya? Oke, ajib ya. Ajib gak nih? Ajib ya, lanjut ya. Masya Allah. Sip. Nah, sekarang kita langsung masuk ke huruf lamnya. Nih, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam. Jangan sampai teman-teman bilang huruf la ya. Kita izin tulis, ini namanya adalah huruf lam. Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang beranggapan bahwasanya lam itu dilafalkan plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ayo, ada nggak yang masih menganggap lam itu ya udah sama aja pokoknya sama huruf L abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu sedikit. Perhatikan. Apabila teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian melafalkan, izin ya, aduh. Ya izin, aduh. Oke. Oke, perhatikan. Apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya, ini apabila ya, apabila teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan baik-baik. Nih, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, betul-betul hanya ujung akhir lidahnya saja di sini yang ini, ya, oke. Contohnya seperti ini, al, perhatikan, perhatikan, nih, al,
al. Hanya betul-betul akhir ujung lidahnya saja, al, ala, la. Apabila L alfabet teman-teman seperti itu dan lam hijaiyahnya teman-teman serupakan dengan L alfabet yang seperti itu, maka lam hijaiyahnya keliru. Kenapa? Karena huruf lam punya aturan. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, punya yang namanya tempat keluar. Oke, di mana tempat keluar dari lam? Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya hafat tulisan. Hafat tulisan itu artinya samping lidah. Ini samping lidah kita, tapi dia dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang kiri. Yang kiri menyusur sampai ke ujung lidah, lalu samping lidah depan bagian yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi walamu adna halimun tahaha, dari tepi lidah depan kiri dan kanan menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Sehingga pelafalannya bukan al, tapi alhamdu. Alladzina walil mutallaqo, bukan mutallaqo, bukan ujung akhir lidahnya saja, ya. Oke, tapi tepi lidah bagian kiri dan kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Bedakan antara Allah dengan alladzina kafaru. Faham? Jelas insya Allah? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Ya, terima kasih gift-nya Bang Yudi. Jarang-jarang ada yang ngasih gift konten-konten ngaji. Terima kasih, semoga berkah barokah ya. Rezekinya lancar, teman-temannya sudah support live ini. Ya ayyuhal, bukan hal, tapi hal ya. Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Oke, nah itu jadi lam jangan sampai dibaca betul-betul L. Khawatir L teman-teman memang berbeda dengan lam hijaiyahnya. Jadi bukan ayyuhal, tapi ayyuhal, ya, bukan hal tapi hal. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita lihat di sini lamnya di atasnya ada tanda petik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati juga, boleh ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas lam sukun, boleh? Mau nggak kita bahas lam sukun? Boleh ya? Kesalahan apa aja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun? Yuk kita belajar dari buku tahsin saya. Kita belajar, kita cari huruf lam teman-teman. Kita cari huruf lam ya. Oke, ini huruf lam. Nah ya, kita cari lam dalam kondisi sukun. Nah, di sini nanti dijelaskan lam harokat, latihannya seperti apa, salahnya apa. Ada video belajarnya ya. Oke, sekarang kita fokus ke lam sukun. Ini buku saya sendiri yang sedang kita persiapkan. Nih, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah, perhatikan poin kedua. Tadi yang pertama sudah ya, dilafalkan betul-betul plek-ketiplek seperti huruf L pada abjad alfabet. Sudah kita bahas. Yang kedua adalah sering kali dibaca dengan memantulkan suara. Ya, jadi tidak semua yang kita sebut dengan mantul itu mantap betul. Kalau mantul pada huruf lam itu bukan mantap betul itu. Itu keliru itu, ya. Oke? Sip. Nah, contoh memantul itu gimana, Bang? Perhatikan lam sukun di sini. Perhatikan lam sukun di sini. Jangan sampai kita baca falyatanafasi. Terdengar ada bunyi le di sini. Falyatanafasi. Enggak boleh. Contoh misalnya di yang ini. Ya, yang ini deh. Lil musallina zulzilati. Nah, oke. Nah, maka di sini dalam ayat ini jangan sampai dibaca ya ayyuhallai. Nah, berarti kita tulis jangan memantul atau ketahuan ya. Oke, jangan memantul. Taunya memantul itu dari mana, Bang? Ada bunyi seperti vokal e. Kalau di Sunda tuh EU tuh e. Nah, ini berarti memantul. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa dia suka memantul. Mau kita cari tahu bareng-bareng? Teman-teman, lihat saya akan peragakan, lalu teman-teman simpulkan sendiri kenapa lam sukun bisa memantul. Biar semua kita berpikir, semua kita berproses, dapat pahala di rumah melafalkan dan menjadi kebaikan buat semua. Perhatikan, ya, kenapa lam sukun bisa memantul? Perhatikan. Ya, saya baca dengan slow motion. Ya. Oke, saya baca dengan slow motion. Ya ayyuhallai
Lei. Kenapa ada bunyi le di sana? Kenapa ada bunyi seperti ada le-nya, ada pantulannya? Boleh dijelaskan? Karena belum sampai huruf berikutnya sudah turun duluan. Lidah sudah turun, belum dilafalkan huruf berikutnya. Pas lidah turun, nah berarti kesimpulannya adalah tuntaskan dulu huruf lamnya. Ketika lamnya sudah tuntas, makhraj lamnya akan turun lidahnya. Ketika dilepas, langsung lafalkan huruf berikutnya. Contoh, ya ayyuhal i, hal i, hal i. Jadi ketika l-nya turun, i-nya masuk, huruf berikutnya masuk. Ya ayyuhal i, hal i, hal i, hal i. Nah, bisa diikuti. Bisa, pelan-pelan aja. Masya Allah. Takbir. 2.700, 2.600 orang memandang, belajar bareng-bareng. Kita bermohon sama Allah, kebaikan datang dari Allah. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Hasil bisa, belum bisa, faham, belum faham, fasih, belum fasih, bukan dari manusia. Maka bergantunglah dengan Allah semua, ya. Oke? Teman-teman berikhtiar, saya berikhtiar. Yuk. Jadi itu ya, jangan sampai dibaca memantul huruf lam sukun, ya. Paham ya? Oke. Nah, yang kedua, jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Contohnya begini. Ya. Nih, contohnya begini. Banyak orang melafalkan lam sukun itu ketika dilafalkan dia terputus. Apalagi dibaca, lagi baca Quran dengan tempo yang super duper lambat. Contoh, perhatikan. Famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Jujur, siapa yang melafalkan lam sukun suka begitu? Apalagi tempo bacaannya adalah super duper lambat. Famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Jujur di kolom komentar biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, ada? Saya tidak lagi nanda boleh. Kenapa nggak boleh? Karena huruf lam itu, teman-teman sekalian, izin ya. Karena huruf lam itu dari segi suara dia punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu wabayna rikhwin wasyadidin umar. Artinya apa? Dia pertengahan. Tawasud itu pertengahan di antara mengalir suara dan tertahan suara. Maka dia tetap di tengah-tengah, itu tetap mengalir. Tetap ada aliran suara sedikit. Ya. Maka jangan sampai begitu teman-teman ketika dibaca. Ya, kembali lagi ke contoh ayatnya. Ya, jangan sampai kejauhan. Nih, jangan sampai famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Nih, contohnya ini ya. Idza zul zilati, enggak boleh. Jangan terputus ya sahabat sekalian. Ya, caranya biar nafas kita nggak capek gimana? Biasakan kalau ngaji jangan full power. Powernya dijaga, nafasnya dijaga. Nafas yang keluar jangan banyak-banyak. Banyak orang tuh habis di huruf H-nya. Famahi, capek pasti. Maka yang penting ngalir suara, ngalir nafas. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang betul gimana? Amhilhum elhum. Padahal kalau putus kedengarannya lebih greget ya, kayak ada hentakan-hentakan. Iya, tapi masalah baca Quran bukan hanya masalah keindahan dulu. Indah itu akan mengikuti ketika kaidahnya sesuai. Jangan sampai karena pengen enakan. Famahilil kafirina amhil humru. Tapi famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Makhraj baikin dulu baru cakep. Masya Allah, gitu ya. Sip, tapi bukan berarti gak boleh memperindah bacaan Quran. Bacaan Al-Quran sudah indah pada awalnya, memang sudah indah. Ditambah dengan ilmu maqamat taghani. Ya, irama ada, tapi tetap skala prioritas tajwid yang paling penting dalam baca Quran. Oke? Sip, lanjutkan lagi. Maka kita praktekkan, jangan sampai dibaca ya ayyuhal i, enggak.
Tapi hal-i. Jadi yang kedua jangan sampai terputus suaranya. Ya, jadi yang nggak boleh putus bukan hanya silaturahmi, tapi putus suara pada huruf lam sukun pun tidak boleh. Ya, jelas sampai sini insya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke, saya izin ingatkan lagi teman-teman. Coba, saya pengen nanya. Ini kan lamnya sudah kita bahas tadi barusan. Sekarang kita bahas huruf yang berikutnya. Ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau. Kita cek and recheck dulu. Coba kira-kira ini huruf apa ya? Ini huruf apa? Kita cek dulu ya. Halo? Kan. Ini bukan alif. Bang, ini kan lam alif. Ini bukan alif, Bang. Ini kan lam alif. Ini bukan alif. Kenapa, Bang? Karena dia berharokat. Ya, alif itu dia tidak mungkin memiliki harokat. Mana alif? Teman-teman kangen sama si alif. Nih alif, nih alif. Alif itu di atas dan di bawahnya dia tidak memiliki harokat, tidak bisa sukun, tidak bisa bertasydid. Dan alif itu selain dia tidak berharokat, dia harus berdiri setelah fathah. Karena fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Tuh. Ya. Masya Allah ya. Nah, kalau di sini apakah ini alif? Ini bukan alif karena dia berharokat. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini namanya apa? Namanya hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Hamzah yang memang dia memiliki harokat. Jadi selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu bukan alif, tapi hamzah. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua 17 kali minimal kita baca. Alhamdulillahi rabbil alham a-nya itu adalah hamzah. Atau pada surah Al-Quraisy ayat kedua, ayat pertama, li ilafi, li ila, i-nya itu hamzah. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. Ya ayyuhal i. Nah, gitu ya. Sip, paham? Jelas? Lanjut. Oke, teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati hurufnya, hamzahnya dia berharokat apa? Berbaris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat berbaris bawah, itu namanya adalah harokat kasroh. Ajib, Masya Allah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh, kita baca dengan vokal i. Maka hamzahnya di sini kita baca tidak a, tidak u, tapi dibacanya i karena harokatnya kasroh. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen nanya. Cuman sebelum saya izin bertanya, ya, tolong bantu aminkan lagi mumpung lagi Allah amanahkan banyak yang sedang bergabung di live ini. Tolong aminkan, ya Allah, siapapun yang sedang belajar di room-room ngaji, bukan hanya di live ini, salah satunya sebagiannya ada yang di sini bahkan sampai Engkau amanahkan 2000 lebih ya Allah. Maka ya Allah, semoga Jumatnya kali ini berkah ya Allah, segala bentuk aktivitasnya Engkau ridhoi jadi bentuk amal solih dan menjadi wasilah kebaikan dunia akhirat untuk beliau dan keluarganya. Amin. Amin. Ya Allah, tapi ada orang-orang yang lebih spesial lagi dan istimewa. Siapa? Yang dia ikut menyebarluaskan di pojok kanan bawah ada tanda panah dan ikut tap-tap layar. Ya Allah, karena itu sebagai bentuk support di TikTok, maka kita aminkan semoga mendapatkan pahala yang berlebih dan istimewa spesial. Amin, amin ya robbal alamin. Sip, terima kasih. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang teman-teman, saya izin bertanya. Basic harokat dalam membaca Quran, basic harokat itu ada berapa? Basic harokat dalam membaca Quran itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga, teman-teman sekalian ya. Ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Fathah vokal A, dhammah vokal U, kasrah vokal I. Baik. Apakah melafalkan harokat itu asal atau ada aturan mainnya? Kalau kita pelajari lebih jauh, ternyata ada aturan mainnya. Apa namanya? Yang tahu, yang udah sering ikut live ini, apa namanya? Kaidah untuk harokat-harokat itu apa namanya? Ada yang ingat? Lihat di kolom komentar Ibu Uur, keren. Itmamul harokat. Nih, ya. Jadi setiap harokat itu, teman-teman sekalian, fathah, dhammah, kasrah itu ada penyempurnaan pelafalannya. Apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Gitu ya. Emang Bang, contoh bacaan yang dia itmamul harokat atau kesempurnaan harokatnya itu tidak tersempurnakan itu seperti apa?
Kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi kalau yang tempanya cepat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang bacanya kayak gitu? Jujur di kolom komentar. Jujur, gak perlu malu karena namanya belajar. Salah adalah suatu keniscayaan. Kalau kita tidak ada salah, berarti gak ada yang namanya proses pembelajaran. Ada? Ada? Nah, ya, itu kurang sempurna. Ya, maka jelaskan artikulasinya, ya, itmamul harokatnya biar nggak seperti orang yang sedang bergumam. Contoh bacaan yang insya Allah tidak seperti orang yang sedang bergumam adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau temponya mau cepat boleh, tapi tajwidnya jangan kesana kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jangan cuman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bentar lagi tarawih nih. Ya, jangan cuman asal pengen dapat tarawihnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ada yang gitu? Di mana tumaninanya? Di mana tartilnya? Apalagi Al-Fatihah menjadi taruhannya, bagaimana sholat tarawih kita, apalagi sholat fardu kita. Ya, jangan buru-buru mau kemana, mau balapan. Ya, yuk lanjut, semangat teman-teman sekalian. Ya, sip. Nah, ya, maka pertanyaannya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Bagaimana cara menyempurnakan vokal I pada harokat kasroh biar vokal I kita tidak asal? Nah, jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, dengan cara merendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Apa singkatannya di kolom komentar yang udah sering belajar bareng-bareng? RRBATL. RRBATL. Apa itu RRBATL? RRB artinya rendahkan rahang bawah, ATL artinya adalah angkat tengah lidah. Kita mulai dari RRB dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, apabila selama ini kita menganggap huruf berharokat kasroh alias vokal I itu harus dilafalkan dengan cengar-cengir, meringis-ringis seperti ini, izin. Ya ayyuhal I. Nah, harus dengar seperti ini, ternyata bukan seperti ini. Tapi direndahkan rahang bawah. Ya ayyuhal I. Jadi bukan I tapi I. Dan seluruh huruf hijaiyah ketika berharokat kasroh itu direndahkan rahang bawah. Contoh. Ya, perhatikan. I bukan I. Ya. I bukan I. B bukan B. Sli bukan sli tapi sli. Sli, pli, li, I, B gitu ya. Bismi bukan bismi, bukan bismi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi bukan hanya rendahkan rahang bawah, harus dia diangkat bagian tengah lidahnya. Kalau dia tidak diangkat bagian tengah lidahnya, vokal I tidak akan pernah kita bisa dengar di harokat kasroh. Percaya nggak? Percaya nggak teman-teman? Harus diangkat bagian tengah lidah kita. Ya, ketika melafalkan vokal I ketika kasroh. Mau kita buktikan? Karena kalau misalnya tengah lidah kita nggak diangkat, itu nggak akan ada vokal I. Bang, kenapa dijelaskan seperti ini? Karena baca di antara kita vokal I-nya nggak jelas. Siapa ketika teman-teman yang bertalaki ke guru teman-teman, atau kepada masyayikh atau kepada syekh guru teman-teman sekalian, yang dia dikoreksi vokal I-nya nggak jelas. A'udzu billah bil bukan bi billahi. Ya, gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita buktikan. Kalau ketika huruf berharokat kasroh itu tengah lidahnya nggak diangkat, itu nggak akan ada vokal I. Sekarang challenge dari kami, challenge dari saya dan saya akan ikutan juga. Lafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya jangan naik. Kita coba. Kita coba, ya. Nih, tengah lidahnya jangan diangkat. Tapi lafalkan vokal I, bisa nggak? Keluarnya vokal I atau tidak? Pasti tidak. Sekarang coba angkat tengah lidah. I. Kalau nggak diangkat, I.
Bang, emang ada ya yang membaca vokal I harokat kasroh nggak jelas? Mau tahu di mana? Di Al-Fatihah banyak. Satu contohnya, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Pada huruf apa? Pada huruf shad kasroh. Terima kasih topik koboynya, barakallahu fikum. Ya, contohnya pada huruf shad kasroh. Dia dibacanya gini, sli. Karena pengen dapetin tebalnya huruf shad, ihdinas sli, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada nggak yang begitu? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, bukan sli. Itu tandanya tengah lidah kita dari angka, teman-teman sekalian. Ya. Nah, gitu. Maka pastikan ya ayyuhal i, angkat tengah lidah kita. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Sip. Oke, sudah jam 7 ya ternyata. Baik, sekarang kita baca barang-barang dulu. Nanti setelah ini kita fokus ke hukum tajwid ya. Nanti kita pakai Al-Qur'an yang memang buat fokus di hukum tajwid di sini, ya. Sekarang kita baca barang-barang dulu karena tadi kita udah fokus ke huruf ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sekali lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita contohkan pelafalannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sekali lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Insyaallah. Seru teman-teman? Mau kita lanjutkan lagi atau cukupkan? Kalau kita lanjutkan tapi fokus pada hukum tajwid sedikit lagi. Ya, nanti yang mau masuk grup di akhir ya, pengen dapetin rekaman live kita, pengen dapat kelas free kita, pengen dapat buku kita kalau sudah ada, sudah launching. Informasinya di grup. Lanjut ya. Teman-teman yang tadi mau berangkat bulan Februari umroh sudah close ya. Sudah ditutup. Nah, buat teman-teman yang pengen umroh bareng sama saya, nanti bulan Syawal kalau mau tuh ada lagi. Ya, pendampingan Al-Fatihah selama umroh, dan sebelum Al-Fatihahnya sebelum umrohnya ada karantina Al-Fatihah. Ya, gitu. Yuk, jadi yang mau jangan sampai telat teman-teman, karena yang bulan Februari sudah di close. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke belajar fokus di hukum tajwid teman-teman sekalian. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Sip. Kita baca nah ini aja deh. Kita baca ini ya. Ayat ke 100 ini deh. Ayat 101 ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman mendapati ada kode-kode berwarna dan kode-kode unik, ini namanya tajwid praktis. Nanti kita bahas ya fiturnya, tapi kita bahas secara kaidahnya dulu. Oke? Sip. Kita zoom. Kita baca bareng-bareng dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Masuk grup tungguin sampai akhir, nggak bisa disampaikan sekarang karena kita masih belajar. Oke, teman-teman perhatikan ya. Di sini kita mendapati ada huruf yang berwarna pink. Berarti nanti akan dibahas di kode tajwid praktis yang warna pink. Sebelum kita nanti bahas dengan kemudahan fitur, tentu kita akan belajar sesuai dengan kaidahnya dulu. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika kita tidak berharokat, ini namanya adalah huruf mim. Ya, jadi jangan sampai ada yang bilang ini adalah huruf ma.
namanya mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu plek ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Mamimu, ambilkan, minum dulu. Saya izin minum dulu, boleh? Tinggal sedikit lagi. Saya minum 5 detik. 5 detik, 1 detik lagi. 5 detik ya. Oke, izin sebentar. Bismillah. Ini saya sengaja ya nyari momentum huruf mim biar saya bisa minum ya. Nah, gitu. Saya jadi tadi nyari momentum huruf mim yang dibahas biar saya bisa minum ya. Oke, saya sudah minum. Jadi karena tadi saya sudah minum, lafalkan huruf mim sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Terima kasih sudah mempersilahkan saya minum, teman-teman sekalian. Mim itu adalah huruf mim ya. Oke. Selanjutnya, huruf mim di sini, teman-teman sekalian perhatikan, dia berharokat baris atas, maka dia dibaca dengan vokal A ya, maka dibaca tuh walamma ma ya, dibaca dengan vokal A. Tapi teman-teman sekalian, mim di sini kita lihat dia dalam kondisi bertasydid. Nah, teman-teman, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda tasydid, itu namanya dia ada hukum di sana. Hukum tajwidnya apa? Mim bertasydid, atau dalam kondisi lain adalah huruf nun bertasydid. Nah, sama hukumnya. Apa? Hukumnya adalah gunnah ya, kita izin tulis. Nama hukumnya adalah gunnah. Nah, gunnah. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf mim bertasydid, nun bertasydid, itu hukumnya gunnah. Oke, Bang, gunnah itu artinya apa? Gunnah itu artinya adalah dengung. Maaf, Masya Allah. Dengung. Jadi ketika kita melafalkan huruf mim dan nun, apalagi bertasydid, itu harus terasa dengungnya. Bang, yang dimaksud dengan dengung itu bagaimana sih? Yang dimaksud dengan dengung adalah suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung. Suara yang dia masuk ke dalam terima kasih topik koboynya, barakallahu fikum. Yang dia masuk ke dalam al-khayshum. Yang dia masuk ke dalam al-khayshum, rongga hidung. Nah, maka bagaimana cara membuktikan apakah mim dan nun ketika bertasydid yang kita lafalkan itu sudah dengung? Caranya misalnya, contohnya kalimatnya walamma ini ya. Kita ambil contoh yang mim tasydid. Oke, kita simpan di atas saya dulu. Oh, kurang kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Kelihatan hurufnya? Perhatikan. Kalau kita pengen cek dengung itu yang bagaimana, ketika melafalkan huruf mim, teman-teman tahan dulu. Tahan selama-lamanya. Gimana ya bahasanya? Tahan ya, dengan kadar yang lama. Tahan selama-lamanya mah tuh capek ya. Oke, tahan yang lama maksud saya. Tahan. Nah, ketika kita buka tutup hidung kita, ketika nya ditahan, coba buka tutup hidung kita, ya. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Kalau suaranya berubah, maka dia dengung. Kalau suaranya bahkan sampai hilang, maka dia dengungnya kuat. Kita cek ya, suaranya berubah, tidak berubah, suaranya tidak berubah, berubah atau hilang. Suaranya berubah, tidak berubah atau hilang. Kalau hilang, itu namanya gunnah akmal. Gunnah tingkatan yang paling ajib, tingkatan yang paling sempurna. Dengung itu, kalau teman-teman nanti kita pelajari, dengung itu dibagi menjadi banyak hal, teman-teman. Gunnah itu, ya. Kalau kita belajar lebih jauh, sedikit-sedikit gitu ya. Ada yang namanya tingkatan gunnah. Ada tingkatan gunnah yang paling sempurna adalah nun dan mim bertasydid yang sedang kita bahas, makanya hilang. Nanti ada idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu nanti maksudnya kamil, tingkatan sempurna. Ada tawassut, tingkatan yang pertengahan, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, iqlab gitu ya. Ada anqos yang paling tidak sempurna. Ya, nun dan mim berharokat itu ada dengungnya. Ada dengungnya, nun dan mim berharokat itu ada dengungnya. Nah, ketika melafalkan an-nya dulu kan sebelum ada vokal a i u, na ni, n-nya itu gunnah itu, tapi tingkatan yang anqos, paling tidak sempurna. Nanti ada gunnah yang tingkatannya tidak sempurna saja, yaitu nun dan mim sakinah. Misalnya idhar syafawi. Misalnya bukan idhar syafawi. Misalnya idhar halqi, nun sukun ketemu huruf halqi. Min khalaq, ketika nun sukun dibaca jelas, sebenarnya ada dengungnya juga dia.
Bukan berarti nun sukun jelas itu nggak ada dengung. Oh enggak, tetap ada dengung, tapi tingkatan yang mana? Gitu. Tingkatan yang mana? Jadi kalau kita menganggap dengung itu adalah masalah perihal ditahan 2 harokat, enggak. Dengung itu bukan hanya perihal tahan 2 harokat. Karena guna itu dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Oh, ya. Oke, siapa yang baru tahu boleh komen di kolom komentar. Lanjutkan lagi, ya. Walam. Nah, maka di sini dia tingkatannya gunah akmal, gunah yang paling sempurna. Wah, teman-teman ya. Oke. Nah, walam hilang gunah akmal. Ya, Masya Allah. Masih ada semangatnya ini? Ya, masih ada? Oke, sebentar kita lihat semangatnya teman-teman. Ini masih nyala ini flashlightnya. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih ada semangatnya? Oh, ada. Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Maka itulah membuktikan berarti betul dia adalah gunah, berarti dia dengung. Ketika dengung ditahannya bukan selama-lamanya ya. Tadi saya bilang ditahan selama-lamanya itu biar ngetes untuk kadar dengungnya. Tapi ketika kita udah masuk ke hukum tajwidnya, gunah itu didengungkan selama 2 harokat. Walam maja. Nah gitu. Paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Seru ya belajar ngaji ya. Boleh satu lagi nggak? Sebelumnya kita cek dulu. Bener nggak ini? Bener nggak gunah dengungkan 2 harokat? Takutnya fiturnya salah. Nanti nggak jadi memudahkan dong. Oke, kita cek. Tuh, ada kartu panduannya. Ini fokus buat belajar hukum tajwid di Al-Quran ini. Nih. GHDE 2. Gunah dengungkan 2 harokat. Walam maja. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Boleh satu lagi nggak? Kalau masih mau satu lagi, coba. Sekarang baru saya minta tolong. Kencangkan tap-tap layarnya. Yang belum share dulu, kita bahas satu lagi nih, bonus. Ya, kalau masih mau lanjut satu lagi. Sebelum nanti teman-teman saya arahkan ke grup, teman-teman yang mau umroh bareng bulan Syawal, Februari sudah di-close ya. Sudah ditutup. Ya. Yang nggak gercep makanya nanti kalau pengen bulan Syawal umroh bareng sama saya, kalau sudah ada rezeki berupa finansial, tenaga dan pikirannya sudah siap, ya. Nanti selama umroh pendampingan Al-Fatihah bareng sama saya belajar seperti ini, tapi langsung di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Plus sebelumnya 2 minggu sebelumnya ya akan ada karantina Al-Fatihah. Pada saat apa? Pada saat Ramadan. Khusus buat yang nanti berangkat umroh Syawal. Karena Februari sudah ditutup. Berangkatnya dari Jakarta. Jangan sampai kehabisan slot lagi. Yang mau masuk grup umrohnya boleh komen mau umroh. Yang pengen masuk grup saya boleh komen mau join. Ya, kalau majelis bedah tajwid nanti ada rekaman live dan yang lain-lainnya itu di majelis bedah tajwid. Yang mau boleh komen mau join. Yang pengen masuk grup umroh boleh komen mau umroh. Kita berangkat bulan Syawal juga nanti ada keberangkatan bulan Syawal. Mumpung masih agak lama bisa nambungnya lebih lama. Ya. Oke. Ada nggak? Ada nggak? Ya, oke. Bulan Syawal insya Allah berangkat ya. Karena yang Februari udah ditutup. Yang kemarin saya tawarkan udah ditutup. Ya, udah close. Oke. Yuk kita lanjutkan. Walamma ja'ahum. Nah, selanjutnya di huruf yang berwarna biru, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Di sini kita mendapati ada apa, teman-teman? Kita tandai dulu ya. Izin ya pakai warna hijau. Di sini ada huruf berharokat fathah. Lalu dia berjumpa dengan apa? Dia berjumpa dengan alif. Ini ada hukum tajwid apa, teman-teman? Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, itu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kita tulis ya MT tulisannya. MT mad tabi'i atau boleh MA mad asli. Mad tabi'inya di sini dia bertegur sapa dengan hamzah. Betul nggak? Nih, yang warna merah ini namanya hamzah. Oke, berarti MT ditambah hamzah. Gitu ya rumusnya. Saya izin tulis di atas sini deh biar lebih kelihatan. MT ditambah H itu maksudnya hamzah. MT itu mad tabi'i. Ya. Nah, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah, teman-teman sekalian, itu ada hukum tajwid. Kalau dia dalam satu kalimat yang sama, nama hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Nah, jaa itu satu kesatuan huruf yang memang satu kesatuan kalimat yang memang tidak terpisah. Jadi mad tabi'inya yang ini yang warna hijau terdapat dalam kalimat jaa. Hamzahnya terdapat dalam kalimat jaa. Maka
Mad tabi'inya memang bertegur sapa dengan hamzah pada kalimat yang tidak terpisah, satu kosakata yang sama, maka namanya mad wajib mutasil. Panjangkan sijaknya ini 5 harokat. Bang, kalau misalnya mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah tapi pada kalimat yang terpisah, contohnya yang bagaimana, Bang? Oke, kita cari contohnya. Nah, ini ya. MJPA. Di sini enak, udah dipisah begini. Nih, di sini kita lihat, perhatikan baik-baik, ada mad tabi'i berjumpa dengan alif lagi pada huruf H, ini namanya mad tabi'i, berjumpa dengan hamzah. Tapi mereka kalimatnya terpisah. Mad tabi'inya terdapat dalam kalimat yakfuru biha, ya, mad tabi'inya, hamzahnya terdapat dalam kalimat illa. Pertemuan antara yakfuru biha dengan illa menjadi mad jaiz munfasil, mempertemukan mad tabi'i dan hamzah pada kalimat yang terpisah. Panjangkan sihanya ini selama 5 harokat. Ini namanya mad jaiz munfasil. Ya, paham nggak sampai sini? Ya, nah kita cek bener nggak ini mad jaiz munfasil. Cek dulu, takutnya saya salah. Cek, ada nggak di kartu panduan? Ada nggak? Ada nggak? Oh ada tuh, mad jaiz munfasil, panjangkan 5 harokat. Panjangkan 5 harokat mad jaiz munfasil. Fi asli, betul ya? Nih, panjangkan 5 harokat mad jaiz munfasil. Ya, kalau yang tadi yang ini mad wajib mutasil. Betul nggak mad wajib mutasil? Cek dulu, mad wajib mutasil ini mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang memang dia tidak terpisah. Nah, kita lihat di sini MWPA mad wajib mutasil, panjangkan 5 harokat. Jadi, fitur dalam Al-Qur'an ini itu buat memudahkan. Tetap tapi kita pelajari kaidahnya. Biar apa? Biar kerasa fiturnya memudahkan. Paham nggak? Karena kalau kita tidak belajar dulu, khawatir tetap teman-teman dengan fitur ini jadi tetap bingung. Walaupun enggak sih, ya, teman-teman tanpa mengetahui kaidah tetap bisa melihat ini. Tapi akan lebih terasa mudahnya. Berapa biaya umrohnya, Kak? Tungguin ya. Makanya masuk dulu ke grup umrohnya. Ya, biar nggak ketinggalan umroh. Nanti belajar ketika umroh belajar seperti ini. Tapi fokusnya pada Al-Fatihah. Bukan pada saat umroh saja. 2 minggu sebelum umroh, bulan Syawal, pada saat Ramadan ada karantina Al-Fatihah khusus buat tamu-tamu Allah. Ya, sudah include itu langsung bersama saya, ya. Dalam bulan Februari udah full, udah ditutup, udah close soalnya, ya. Nah, yuk kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian, ya. Maka di sini kita panjangkan 5 harokat. Ini tahan 2 harokat, ini panjangkan 5 harokat. Walamma jaa. Coba ya, itu ngitungnya bareng-bareng ya. Walamma ja'ahum. Jadi lebih mudah atau tidak? Kalau lebih mudah, atas izin Allah, ya. Oke. Nah, walamma 5 harokat, ja'ahum, gitu. Oke, paham? Jelas? Sip, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya, ya. Oke, ya. Setelah itu yang mau masuk grup siap-siap. Yang mau umroh bareng bulan Syawal biar nggak kehabisan lagi kayak bulan Februari, keburu di close, ya. Jangan sampai kehabisan. Siap. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzin. Ini udah kuat banget, kita ulang lagi. Fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun.